Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok ekologi yang beranggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Argo Nugroho, dan rekan saya, Siva Sabila, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja masuk pada materi. Slide pertama membahas tentang pengertian ekologi itu sendiri. Istilah ekologi pertama kali diusulkan oleh seorang biologiawan bernama Ernest Haeckel. Beliau dari Jerman dan diusulkan pada tahun 1869. Nah, pada umumnya ekologi didefinisikan sebagai kajian hubungan antara organisme atau kelompok-kelompok organisme terhadap lingkungannya. Atau dengan kata lain, ilmu yang mengkaji atau mempelajari hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya. Cakupan dari rangkaian ilmu alam, ilmu sosial, filsafat, dan pengetahuan secara menyeluruh. Fokus utama yang dikajinya adalah saling ketergantungan seluruh makhluk hidup. Ekologi dapat digunakan sebagai pelindung atau pengeksploitasi alam untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika jaringan hidup ingin tetap dijaga utuh, atau untuk membenarkan rasisme atau mengajukan isu serta memunculkan kesenjangan. Dapat pula digunakan untuk mengkritik masyarakat secara radikal. Karena teori ekologi dapat digunakan sebagai alat kritik, maka perjumpaannya dengan teori sastra melahirkan ekokritik. Ekokritik sendiri merupakan pendekatan telaah sastra yang memfokuskan ketergantungan teks dengan lingkungan. Dengan kata lain, ekokritik mengarah pada studi sastra dan wacana lingkungan, analisis permasalahannya, dan pemeliharaannya, serta cara pandang budaya terhadap alam dengan berpijak pada asumsi dasar bahwa semua teks sastra merupakan produk pemaknaan terhadap fakta sosial dan alam. Tujuan dari ekokritik itu sendiri adalah sebagai mentransformasi dunia menjadi lebih sehat dan harmonis. Ekokritik mengkaji persoalan ketidakadilan lingkungan dengan mengaitkan persoalan politik, ekonomi, gender, ras, dan kolonialisme yang menyebabkan ketidakadilan lingkungan. Ketidakadilan merupakan produk struktur politik dan ekonomi yang menyebabkan ekosistem tidak seimbang. Nah, melalui ekokritik inilah perspektif ekologi digunakan untuk membedah karya sastra. Sebuah teks sastra harus merefleksikan semangat zaman yang secara hipotetik mempresentasikan nilai kearifan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Manusia sebagai bagian dari alam harus memandang dirinya sebagai entitas yang sejajar dengan alam, bukan menguasainya atau bahkan mengeksploitasinya. Lanjut, slide 3, ada konsep ekokritik. Di sini kami mengambil eh, contoh dari konsep Garrett tahun 2004 mengenai ekokritisme. Mengeksplorasi cara-cara mengenai bagaimana kita membayangkan dan menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan dalam skala bidang hasil budaya. Ekokritisme diilhami gerakan-gerakan lingkungan modern. Greg Garrett sendiri menelusuri perkembangan gerakan itu dan mengeksplorasi konsep-konsep yang terkait dengan ekokritik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pencemaran atau pollution, kedua hutan belantara, tiga bencana, empat perumahan atau tempat tinggal, kelima binatang, dan terakhir bumi. Lanjut slide 3 mengenai urgensi ekokritik. Urgensi ekokritik menurut Gerard sendiri pada tahun 2004, beliau menyampaikan dengan menggunakan sejumlah pertanyaan sebagai berikut.
seperti yang ada di tampilan monitor. Yang pertama, bagaimana alam direpresentasikan dalam visi. Yang kedua, peranan apa yang dapat dimainkan oleh latar fisik atau lingkungan dalam alur sebuah novel. Yang ketiga, apakah nilai-nilai yang diungkapkan dalam sebuah puisi atau novel maupun drama itu konsisten dengan kearifan ekologis. Keempat, bagaimana metafor-metafor tentang daratan atau bumi mempengaruhi cara kita memperlakukannya. Kelima, bagaimana kita dapat mengkarakteristikkan tulisan teknis sebagai suatu genre sastra. Keenam, dalam kaitan dengan ras, kelas, dan gender selayaknya berposisi menjadi kategori kritis. Dan yang terakhir, dengan cara-cara apakah dan pada efek yang bagaimana kritis lingkungan memasuki sastra kontemporer dan sastra populer. Selanjutnya, untuk slide keempat, merupakan penerapan ekokritik dan karya sastra, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan penjelasan dari Saudara Argo. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ekokritik dalam karya sastra. Jadi, ekokritik penerapannya dalam karya sastra tersebut ada 3. Yang pertama, memahami ilmu-ilmu berkaitan dengan lingkungan. Kemudian, yang kedua, mengamati dan paham betul serta peduli terhadap lingkungan atau disebut dengan kesadaran ekologi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi teks dan ide-ide dalam hal koherensi dan kegunaan sebagai tanggapan terhadap krisis lingkungan. Kemudian adalah kita akan ke slide selanjutnya, yaitu wilayah kajian ekokritik. Apa saja sih wilayah kajian ekokritik tersebut? Yang pertama, penyelidikan ilmiah ekologi, biologi, evolusioner, sosial, geografi, dan ekologi sosial. Sebagai model refleksi sastra, karya sastra dapat dikaji berdasarkan teori-teori ekologi seperti biologi, kimia lingkungan, ekologi sosial, geografi, evolusioner, dan sosial. Sebagai contoh analisis, sistem klasifikasi botani dalam novel Laskar Pelangi. Analisis perbedaan musim dalam novel Kering. Analisis pemujaan alam dalam novel Keindahan dan Kepiluan, serta dan lain-lain. Kemudian, ada analisis tekstual teoritis. Apa sih yang dimaksud dengan analisis tekstual teoritis? Yang dimaksud analisis tekstual teoritis adalah teknik menganalisis wacana tekstual berdasarkan teori-teori tertentu. Dalam kaitannya dengan teori ekokritik, maka teks dapat dianalisis dari unsur ilmu antariksa, ilmu lingkungan, ilmu biologi, ilmu botani, ilmu geografi, dan lain-lain. Kemudian ada studi sastra,
sebagai sebuah situs lingkungan, etika refleksi sebagai kritik atas asumsi antroposentris. Manusia sebagai pengendali bumi, kajian ini menitikberatkan pada usaha-usaha manusia dalam mencegah kerusakan-kerusakan di bumi. Penerapan dalam kajian sastra harus didasari atas ilmu tentang penyebab kerusakan bumi. Kemudian, ada representasi sastra dari lingkungan fisik dalam teks sastra. Sastra sebagai representasi lingkungan fisik dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, lingkungan fisik tercermin dalam karya sastra. Terlepas dari lingkungan tempat tinggal pengarang, teori yang mendasari tentang ilmu-ilmu geografi menuntut penganalisis agar dapat menganalisis teks sastra dari sudut lingkungan fisik dalam belahan dunia manapun. Selanjutnya, ada studi retorika. Model wacana. Model wacana sastra yang dapat dianalisis berdasarkan teori ekokritik sastra meliputi puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama. Dan yang terakhir ada hubungan lingkungan dan praktek pedagogik yang dapat dihubungkan dengan lingkungan adalah pedagogis tokoh-tokoh dalam peranannya terhadap lingkungan. Hal ini tercermin dalam sikap, perilaku, maupun jalan pikiran tokoh-tokohnya terhadap lingkungan. Misalnya, dalam cerpen Kemarau, tokoh dalam novel berusaha untuk mengatasi persawahan yang terkena musim kemarau. Tokoh tetap berusaha menyiram tanaman meskipun hujan tak kunjung turun. Nah, sekian wilayah kajian dalam ekokritik. Selanjutnya, ada pertanyaan? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar ya. Ada sedikit kata-kata. Mendung peteng Pulau Jawa, sailan boten, borong karesana. Matur nuwun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.